Siapa yang tidak pernah mendengar lagu anak berjudul Balonku Ada 5 dan Dua Mata Saya yang begitu familiar di era 90-an. Lagu-lagu ini sudah jarang dinyanyikan oleh anak-anak kita sekarang. Tetapi, tahukah Anda, ternyata ada sosok legendaris di balik lagu anak ini. Sosok itu dikenal dengan nama Pak Kasur, lahir pada tanggal 26 Juli 1912 dengan nama Surjono. Kawan-kawannya semasa sekolah di Hollands Inlandis School atau disingkat dengan HIS, yaitu sekolah yang sekarang setingkat dengan SD, dan Mulo, sekolah yang setingkat SMP, memanggilnya dengan nama Susur. Sementara orang-orang di Kepanduan memanggilnya Kaksur. Dari sinilah nama Pak Kasur lekat dengan dirinya. Keterbatasan biaya membuatnya tak lanjut ke sekolah setelah lulus Mulo. Pak Kasur pun bekerja sebagai guru bantu di Arjuna School di Yogyakarta. Melihat potensi dalam diri Pak Kasur, rekan-rekannya sesama guru menyekolahkannya ke Hollandis Indisch Quick School atau disingkat HIK atau Sekolah Pendidikan Guru melalui dana sekolah. Selama revolusi fisik tahun 1945 sampai 1949, Pak Kasur turut memanggul senjata bergaleria di wilayah Priangan. Di Bandung, ia bertemu dengan Sandia, seorang anggota Palang Merah dan mantan pegawai kantor Keresidenan Priangan. Keduanya saling jatuh cinta dan memutuskan menikah pada tahun 1946 di Yogyakarta. Saat perang berakhir, tepatnya pada tahun 1950, Pak Kasur dan Sandia hijrah ke Jakarta. Sang suami mendapat pekerjaan di sebuah lembaga pendidikan dan sempat menjadi anggota lembaga sensor film. Karena garangnya menyensor film, orang-orang perfilman menyebutnya sebagai Algojo Film atau Singa Film. Nama Pak Kasur mulai dikenal luas pada tahun 1952 saat mengasuh siaran anak-anak di RRI, sebuah program yang tersohor di tanah air, digemari di Singapura. Karena populer sebagai gembala bocah yang manis, Pak Kasur diundang ke Belanda. Keramahan dan sepak terjang di dunia pendidikan dan lembaga sensor film membuat Pak Kasur cepat terkenal di karangan para pendidik, perkumpulan pemuda, studio-studio film, serta badan sensor film di Belanda. Dalam reportasenya, Pram mengisahkan bahwa saat bus KLM, yaitu bus maskapai penerbangan Belanda, membawa Pak Kasur ke tempat istirahat, ia sudah menarik hati para penjemputnya. Bahkan saat masih di pesawat, ia berhasil menghibur anak-anak Portugis. Di Belanda, ia berceramah di berbagai kota. Ceramah-ceramahnya disambut hangat oleh kalangan luas yang hadir, seperti yang dialami oleh para penjemputnya di Bandara Schiphol. Guyonan Pak Kasur kerap membuat penontonnya tertawa. Ia juga sempat singgah ke sejumlah sekolah untuk anak berkebutuhan khusus dan berhasil menjadi kawan yang akrab bagi para penghuninya. Kehebatan Pak Kasur dalam menawan hati anak-anak dan orang dewasa bermula dari suatu prinsip. Ia mendasarkan pendidikannya pada spontanitas, keberanian, dan keinginan anak. Ia membiarkan anak-anak berkegiatan secara mandiri sesuai apa yang mereka imajinasikan. Pak Kasur menyayangkan sikap orang tua di Indonesia yang terlalu banyak ikut campur dalam kegiatan anak-anak mereka. Sekali waktu saat berkunjung ke sebuah sekolah anak-anak di Belanda, ia menemukan sistem pendidikan yang sesuai dengan apa yang disampaikannya dalam beberapa ceramah. Ia tak dapat menyembunyikan kekagumannya saat melihat anak-anak di Belanda mengerjakan apapun sendirian. Mereka mencopot dan memasang sepatunya masing-masing tanpa pertolongan siapapun. Mereka menggambar sendiri, dan apabila telah bosan, mereka mengembalikan alat-alat ke tempatnya masing-masing untuk kemudian bermain permainan lain. Hal lain yang membuat Pak Kasur menjadi inspirasi bagi banyak pendidik adalah caranya mengajar. Saat pelajaran membaca misalnya, Pak Kasur tidak hanya sekedar mengajar membaca, tetapi juga menerangkan arti bacaan. Sekali waktu yang diajarkan Pak Kasur kepada anak-anak adalah kalimat kucing di bawah meja.
Selain menuliskan kalimatnya, Pak Kasur juga benar-benar meletakkan kucing sungguhan di bawah meja. Dengan demikian, anak-anak bisa mengerti apa arti kata di bawah. Sebagai bintang radio selama di Belanda, Pak Kasur tak melewatkan kesempatannya untuk melihat-lihat produksi program anak-anak di beberapa radio setempat. Di sebuah stasiun radio di Hilversum, Pak Kasur mendapati sebuah program anak yang hanya dihadiri oleh 4-6 orang anak. Kecakapan berbicara anak-anak diseleksi terlebih dahulu sebelum mengikuti program tersebut. Bagi Pak Kasur, cara seperti ini keliru karena tak sejalan dengan spontanitas anak-anak. Apalagi dalam program radio di Hilversum tersebut, awak radio ketat mengatur anak-anak yang tengah siaran. Penonton pun tak ada, sehingga siaran berjalan amat teratur. Kepada pengelola radio di Hilversum, Pak Kasur menceritakan pengalamannya dalam mengolah program anak-anak di RRI. Ia tak membatasi jumlah anak yang hadir di studio, juga tak menyeleksinya. Siapapun boleh hadir dalam acara yang ia asuh. Selain itu, orang tua pun dilibatkan dengan melihat anak-anaknya siaran. Apa yang disampaikan Pak Kasur tak dapat dipercaya oleh pengelola radio Hilversum. Maka pada tanggal 24 Oktober 1953, atas undangan radio tersebut, Pak Kasur menyelenggarakan siaran bersama puluhan anak Indonesia dan anak Belanda yang tidak saling paham bahasa satu sama lain. Namun, mereka ternyata bisa larut dan berbaur dalam acara itu. Para penonton di studio berdecak kagum. Pak Kasur rupanya berhasil menyatukan anak-anak yang terbelah oleh dua bahasa, dua dunia, dan dua perasaan. Para penggiat pendidikan terkemuka yang hadir di studio memberikan respon yang hangat. Mereka amat terkesan dengan cara Pak Kasur mendidik puluhan anak yang datang dari dua akar yang berbeda. Istri Pak Kasur, Sandia, terpikat pada pemuda pejuang itu. Usia yang terpaut 14 tahun tak menghalangi Sandia menerima pinangan Surjono. Saat Pak Kasur pindah ke Jakarta, ia pun ikut serta. Sandia kerap diajak suami untuk menemaninya ke RRI dan dilibatkan dalam program acara siaran anak-anak. Beberapa kali Pak Kasur berhalangan hadir dan digantikan oleh Sandia yang kelak tersohor dengan nama Bu Kasur. Ia mengumpulkan anak-anak dan menggantikan posisi sang suami sebagai pemandu acara. Namanya pun kian dikenal luas. Pasangan ini melambung bersama berkat kolaborasi dalam bidang pendidikan. Bagi Bu Kasur, sang suami adalah guru besarnya. Ketika TVRI mulai mengudara pada tahun 1962, Pak Kasur dan Bu Kasur bersama-sama membawakan acara Arena Anak-anak, Mengenal Tanah Air, dan Taman Indria Bu Kasur. Serta saat televisi swasta muncul, Bu Kasur memandu acara Hip Hip Ceria di RCTI dan mendulang kesuksesan. Buah dari kecintaan pasangan ini pada dunia anak-anak mendorong berdirinya sebuah taman kanak-kanak pada tahun 1968 setelah Pak Kasur pensiun. Taman kanak-kanak mini di rumah mereka di Jalan Haji Agus Salim, Jakarta diresmikan. Karena diselenggarakan di rumah, sekolah ini berpindah-pindah mengikuti empunya rumah. Mula-mula mereka pindah ke Jalan Cikini 5, lalu setelah Pak Kasur wafat pada tahun 1992, Taman Kanak-kanak Mini mempunyai 4 cabang, yakni di Cipinang, Pasar Minggu, Bekasi, dan Tangerang. Namanya pun berubah menjadi TK Mini Pak Kasur. Jika suaminya menciptakan sekitar 140 lagu anak-anak, Bu Kasur hanya mengarang 20 lagu. Salah satu lagu ciptaannya yang terkenal berjudul Sayang Semua, yang liriknya 1-1 Aku Sayang Ibu, 2-2 Juga Sayang Ayah, 3-3 Sayang Adik Kakak, 1-2-3 Sayang Semuanya. Seperti lagu anak-anak pada umumnya, ia sengaja dibuat pendek. Jika diperhatikan liriknya, tak satu pun kata yang mengandung huruf R. Sedapat mungkin syairnya menghindari huruf R karena anak balita sukar melafalkannya. Pasangan ini pernah mendidik sejumlah tokoh seperti Seto Mulyadi, pelawak Ateng, Guru Soekarno Putra, bahkan Megawati Soekarno Putri.
10 tahun setelah suaminya meninggal, pada Oktober 2002, Bukasur pun menyusul. Di tahun 1953, dalam mimbar penyiaran duta, Pra menyebutkan bahwa Indonesia dalam 5 tahun ke depan membutuhkan paling sedikit 10.000 Pakasur untuk mendidik jutaan anak Indonesia. Setelah pasangan Pakasur dan Bukasur tiada dan jumlah anak-anak terus bertambah, maka jumlah tenaga pendidik pun kian banyak dibutuhkan, khususnya pendidik yang mau dengan sepenuh hati mengabdikan dirinya bagi pendidikan anak-anak Indonesia.